Kalau memang kita nggak bisa nih kan tunjukkan data-data itu alasannya apa sih? Kenapa kita tidak menunjukkan? Apakah kita menyembunyikan sesuatu atau kita membela sesuatu? Kalau tidak menunjukkan, kenapa kita tidak tunjukkan itu? Bayangkan, sebuah polemik yang sudah berlangsung bertahun-tahun, melibatkan laporan polisi, gugatan, sidang, hingga perdebatan tanpa henti di media sosial. Banyak orang bertanya, kalau memang semuanya sudah jelas, mengapa isu ini belum juga selesai? Mengapa setelah bertahun-tahun, kasus ini masih terus muncul? Apakah masih ada fakta yang belum terungkap? Atau justru persoalannya bukan lagi soal ijazah? Jadi gini, tadi kan Bang Bona bilang Singkat boleh, Bang Rifai, sebelum ke Bang Emrus ya. ada objek-objek gini. Saya kembali lagi, saya tidak sepakat dengan bahwa ini semua tidak akan penelitian. Kenapa? Apapun objeknya, tapi outputnya bukan bilang Jokowi pemalsu ijazah, rusak kembangkan Jokowi, penjarakan Jokowi. Itu kan kalimat-kalimat bukan kalimat penelitian. Ada lagi yang lebih ekstrim apa? Bilang penelitian tiap hari ngomong di media. Padahal proses belum selesai loh. Buku itu mereka melakukan dari Januari sampai April, buku baru terbit Agustus. Jadi gimana? Saya sepakat dengan ahli ini. Kesimpulan dulu dilakukan, baru dicari pembenaran. Satu lagi, apa benar penelitian kekuburan orang tua, Pak? Itu betul-betul mengoyak kehormatan yang baik. Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, bukanlah isu baru. Selama beberapa tahun terakhir, isu ini terus muncul dalam berbagai bentuk. Mulai dari perdebatan di media sosial, laporan kepada aparat penegak hukum, gugatan di pengadilan, hingga sengketa mengenai informasi publik. Yang menarik, setiap kali satu proses hukum selesai, muncul proses hukum lainnya. Inilah yang membuat banyak orang merasa seolah polemik ini tidak pernah benar-benar berakhir. Lalu, mengapa bisa seperti itu? Ada beberapa faktor yang sering disebut. Pertama, karena terdapat lebih dari satu jalur hukum dan sengketa yang berjalan. Ada perkara pidana, perkara perdata, hingga sengketa informasi publik yang memiliki objek dan proses berbeda. Kedua, setiap putusan atau perkembangan hukum tidak selalu mengakhiri perdebatan di ruang publik. Sebagian pihak menganggap proses tertentu telah cukup menjawab persoalan. Sebagian lainnya tetap mengajukan keberatan atau menempuh jalur hukum yang lain. Ketiga, media sosial membuat isu lama dapat kembali menjadi viral setiap kali ada perkembangan baru. Satu potongan video, satu dokumen, atau satu pernyataan bisa kembali memicu perdebatan yang sama. Proses pembuktian pokok perkara menjadi jelas. Karena itulah yang kemudian ditunggu sebagian publik masyarakat itu. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa proses persidangan tidak berhenti setelah eksepsi dikabulkan, melainkan masih bisa berlanjut setelah kemudian melihat langkah yang akan diambil jaksa berikutnya, Ya, begitu? ya sangat tergantung dari langkah hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Oke. Tetapi untuk pengadilan perkara yang kemarin itu sudah dianggap berhenti. Karena putusan tadi ini batal dihukum, sidang tidak dapat dilanjutkan, ya nanti akan muncul surat dakwaan baru, akan muncul. Belakangan, misalnya, polisi menghentikan penyidikan terhadap sebagian tersangka melalui mekanisme restoratif justice, sementara proses hukum terhadap tersangka lainnya tetap dilanjutkan hingga pengadilan. Artinya, secara hukum pun tidak semua bagian dari perkara berakhir pada waktu yang sama. Di sisi lain, pihak Joko Widodo telah berulang kali menyatakan bahwa ijazahnya asli dan menempuh jalur hukum terhadap sejumlah pihak yang dituduh menyebarkan fitnah. Sementara sebagian pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah memilih tetap melanjutkan proses hukum atau mengajukan langkah hukum lainnya. Karena itulah, yang berlangsung selama 3 tahun ini bukan satu perkara tunggal, melainkan serangkaian proses hukum dan sengketa yang saling berkaitan. Sudah ada di tangan kepolisian karena adanya proses legal yang berkembang. Ada aturan undang-undang keterbukaan informasi publik yang harus kita patuhi juga. Jadi sebagai institusi yang melayani masyarakat, tentunya kita memegang dokumen-dokumen pribadi orang-orang yang bersangkutan. Nah, undang-undang KIP ini melindungi supaya kita tidak mengobrol semua dokumen yang memang bukan menjadi ranah publik. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi, mengapa isu ijazah Jokowi masih berlanjut setelah bertahun-tahun? Bukan karena belum tentu ada satu jawaban yang diterima semua pihak, melainkan karena terdapat beberapa proses hukum yang berbeda, serta perdebatan publik yang terus berlanjut setiap kali muncul perkembangan baru.
Pada akhirnya, pertanyaan mengenai klaim dan tuduhan dalam perkara ini diputuskan melalui mekanisme hukum dan pembuktian di pengadilan, bukan semata-mata oleh opini yang berkembang di media sosial. Menurut kamu, apakah polemik seperti ini akan benar-benar selesai setelah semua proses hukum berkekuatan hukum tetap, atau justru akan terus menjadi perdebatan di ruang publik? Tulis pendapatmu di kolom komentar.